Jumpa lagi dengan saya di DGS Official dalam edisi menggugat keilahian Yesus. Benarkah Paulus yang menuhankan Yesus? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 dikatakan demikian. En arche en hologos, kai hologos en proston theos. Yang dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dalam Yohanes bab 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kemudian dalam Yohanes bab 20 ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Masih dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 13 kita menemukan perkataan demikian. Himeis poneite me ho didaskalos kai ho kyrios kai kalos legete eimigar. Dalam ayat ini Yesus dikatakan sebagai didaskalos atau guru, dan juga kurios atau kyrios yaitu Tuhan. Selanjutnya, kita menemukan juga dalam Yohanes bab 8 ayat 58 perkataan Yesus demikian. Eipen autois ho Yesus amen amen lego humin prin Abraham genestai ego eimi. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kita juga menemukan dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 2 sampai 5. Yesus berkata demikian, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Selanjutnya, dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 9 dan ayat 11, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tentu saja, klaim semacam ini tidak pernah diucapkan oleh para nabi. Itu menunjukkan bahwa Yesus sendiri memiliki substansi, kodrat atau hakikat yang sama dengan Allah. Kemudian kita beralih pada Injil Matius bab 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Iman Rasul Petrus tersebut kita temukan ditegaskan kembali pada khotbahnya dalam Kisah Para Rasul. Masih dalam Injil Matius bab 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian kita melangkah dalam Injil Lukas. Ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus berkata,
"Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kemudian kepada para gembala, malaikat mengabarkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 11, demikian, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Masih dalam Injil Lukas bab 2 ayat 49, kita menemukan perkataan Yesus demikian, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Selanjutnya, kita menemukan dalam Kisah Para Rasul penegasan dari Rasul Petrus tadi dalam khotbahnya. Ia berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Selanjutnya kita beralih kepada surat-surat Rasul Paulus dalam Kolose bab 1 ayat 15-20. "Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ia yang lebih utama dari segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus." Kemudian dalam Galatia bab 4 ayat 4-5, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak." Selanjutnya dalam Ibrani 1 ayat 2-3, "Pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah." Kemudian dalam Filipi bab 2 ayat 6-7, "Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia." Dari kesaksian para rasul yang ditulis dalam Injil tadi, kita menemukan bahwa Rasul Paulus tidak pernah menciptakan ajaran baru yang menuhankan Yesus, melainkan Rasul Paulus menegaskan perkataan-perkataan Yesus. Yang perlu diingat adalah bahwa Yesus memiliki dua kodrat, yaitu ilahi dan manusia. Maka dalam gereja Katolik, kita mengimani bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia.